Jika kita melihat peta di bagian Afrika Utara, kita akan menemukan beberapa negara mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, hingga Maroko. Negara-negara ini termasuk ke dalam negara Arab. Orang-orang di sana berbicara dalam bahasa Arab, berbeda dengan bagian benua Afrika yang lain. Bagaimana bisa bangsa dan kebudayaan Arab yang berasal dari semenanjung Arabia bisa menyebar sampai ujung benua Afrika? Di video ini, kita akan membahas sejarah bagaimana bangsa Arab menaklukkan Afrika Utara dan menyebarkan kebudayaan serta agama di sana. Menjelang terjadinya invasi dari pasukan Arab, wilayah Afrika Utara di pesisir Laut Tengah berada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Beberapa kota pelabuhan besar saat itu adalah kota Alexandria di Mesir dan Kartago yang sekarang masuk wilayah Tunisia. Sebagian daerah di pedalaman dikuasai oleh suku-suku berbeda dari bangsa Berber. Orang-orang Arab berhasil menaklukkan benua Afrika bagian utara pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu, mereka juga membawa perubahan besar dalam bidang agama, bahasa, dan kebudayaan di sana. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia di tahun 632 Masehi, agama Islam sudah meraih berbagai kemenangan besar dalam pertempuran. Agama Islam lalu berhasil menyatukan seluruh semenanjung Arab dan menaklukkan kota-kota penting di sekitarnya. Pada tahun 639 Masehi, Islam untuk pertama kalinya keluar dari negara Arab dengan memasuki wilayah Mesir. Hanya perlu waktu 43 tahun setelah itu, Islam sudah tersebar sampai ujung paling barat benua Afrika, atau pesisir Samudra Atlantik. Pada tahun 711, Islam bahkan berhasil menaklukkan wilayah Spanyol. Orang-orang Arab tidak hanya berhasil menyebarkan agama Islam, tapi juga membangun sebuah pemerintahan baru dan menciptakan perubahan besar yang permanen di Afrika Utara. Selama berabad-abad sebelumnya, wilayah Afrika Utara berada dalam kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Tapi di sana, kekuasaan Romawi tidak bisa memperoleh pijakan yang stabil. Orang-orang Berber sering melakukan pemberontakan kepada Romawi. Menjelang abad ke-7 saat orang Arab datang menguasai Afrika Utara, Bizantium sedang mengalami berbagai kemerosotan. Romawi sudah berperang lama sekali dengan kerajaan Persia. Perang ini sangat menguras sumber daya dan ekonomi kedua kerajaan, sehingga Bizantium dan Persia terus mengalami kemerosotan. Kondisi Bizantium juga semakin memburuk setelah bencana wabah Justinian dan krisis kepemimpinan. Merosotnya dua kekuatan besar dunia yaitu Bizantium dan Persia, menjadi kesempatan untuk kebangkitan politik di semenanjung Arabia yang tidak terlalu terkena dampak dari wabah Justinian. Setelah orang-orang Arab berhasil menaklukkan bekas kekuasaan Romawi di Irak dan Persia, lalu menyebarkan agama Islam di sana, mereka lalu mengalihkan perhatian ke arah barat menuju benua Afrika. Mesir saat itu tidak berada dalam keadaan yang baik. Orang-orang di sana hidup dalam penderitaan akibat perang, dampak dari wabah, dan sempat diduduki oleh pasukan Persia selama 11 tahun. Meski begitu, Mesir tetap memiliki kedudukan penting sebagai sumber gandum dan juga warisan sejarah yang dimilikinya. Kekhalifahan Islam saat itu sedang berada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Ia mengirimkan salah satu panglimanya Amr bin Ash untuk memimpin penaklukan menuju Mesir pada tahun 639 Masehi. Setelah melewati semenanjung Sinai, Amr bin Ash berhasil meraih dukungan dari beberapa suku Baduy yang ada di sana. Pasukan Islam berhasil menaklukkan benteng Pelusium dari pasukan Romawi setelah melakukan pengepungan selama 1 bulan. Setelah itu, pasukan Arab melakukan serangan menuju Babylon. Kota ini memiliki benteng dan pertahanan yang lebih baik dari kota Pelusium. Akibatnya, Amr bin Ash harus meminta bala bantuan kepada Khalifah. Pada bulan September tahun 639, ia memperoleh 8.000 tambahan pasukan yang dikirim dari Syria. Dengan total kekuatan 12.000 tentara, pasukan Arab akhirnya berhasil menaklukkan Babylon. Meskipun memakan waktu sampai 6 bulan lamanya. Setelah takluknya Babylon ke tangan pasukan Arab, Jenderal Cyrus dari Alexandria yang mewakili kekuasaan Bizantium di Mesir, menyatakan menyerah kepada pasukan Amr bin Ash. Ia menyerahkan kekuasaan Mesir ke tangan kekhalifahan Umar bin Khattab dan bersedia membayar jizyah.
Jizyah adalah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap negara yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Orang-orang Mesir saat itu punya reaksi yang berbeda menyikapi pendudukan orang Arab. Banyak dari mereka yang menyambutnya dengan baik. Mayoritas orang Mesir saat itu adalah beragama Kristen Koptik. Ketika mereka berada di bawah kekuasaan Persia, mereka dibebaskan untuk menjalani keyakinan ini. Tapi ketika Kaisar Heraklius merebut Mesir kembali ke tangan Bizantium, ia memaksa orang-orang Mesir untuk beralih ke agama Kristen Kalkedonia. Dengan kedatangan pasukan Islam, orang-orang Mesir berharap dapat diberikan kebebasan untuk kembali menjalankan agama Kristen Koptik. Pasukan Muslim mengizinkan orang-orang Mesir untuk menjalankan agama mereka. Gereja Koptik tetap diizinkan untuk berdiri, selama mereka bersedia membayar jizyah. Secara ekonomi, membiarkan kebebasan beragama memang lebih menguntungkan daripada memaksakan mereka masuk agama Islam. Karena jika mereka masuk Islam, pembayaran jizyah pun akan berkurang. Kaisar Romawi Heraklius lalu melucuti posisi Cyrus dari Alexandria dan mencabut status penyerahan kota Alexandria. Amru bin Ash lalu mengirim pasukannya dan kembali melakukan pengepungan terhadap kota Alexandria untuk kedua kalinya pada bulan Maret tahun 641 Masehi. Kota Alexandria jauh lebih sulit ditaklukkan dibandingkan kota Babylon. Kota ini memiliki benteng yang lebih baik dan dapat memperoleh suplai bantuan melalui Laut Tengah. Heraklius sendiri berniat untuk datang langsung ke Alexandria dan memimpin perlawanan. Tapi ia meninggal dunia tidak lama kemudian. Kematian Heraklius mempengaruhi moral pasukan Romawi. Pada bulan September, akhirnya kota Alexandria berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Setelah Alexandria dikuasai, Amru bin Ash memutuskan tidak mengambil sikap keras terhadap sisa-sisa pasukan Romawi. Ia memberikan amnesti dan mengizinkan pasukan Romawi untuk berlayar kembali ke Konstantinopel melalui Laut Tengah. Untuk mempermudah transisi kekuasaan, Amru juga membiarkan posisi-posisi administratif kepada para pejabat sebelumnya. Alexandria menjadi perlawanan terakhir yang dihadapi oleh pasukan Muslim di Mesir. Penaklukan Alexandria juga mengakhiri sejarah kota yang selama 1000 tahun terakhir merupakan ibu kota Mesir. Karena posisinya yang berbatasan dengan laut, Khalifah Umar tidak menjadikan Alexandria sebagai ibu kota Mesir. Alexandria dinilai terlalu rawan untuk diserang dari Konstantinopel melalui laut. Pasukan Muslim menetapkan ibu kota baru yang diberi nama Fustat. Setelah penaklukan Mesir, pasukan Islam coba menyerang kerajaan Nubia yang sekarang ada di wilayah negara Sudan. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Uqbah bin Nafi pada tahun 642. Tetapi pasukan Nubia dapat mengalahkan pasukan Muslim. Keunggulan pasukan Nubia khususnya disebabkan karena kemampuan memanah dan efektivitas pasukan kavaleri mereka. Uqbah pun menarik mundur pasukannya dari Nubia. Meskipun kalah dari Nubia, pasukan Muslim selanjutnya dapat memperluas wilayah kekuasaan mereka ke arah barat, menuju wilayah negara Libya sekarang. Setelah kekuasaan beralih kepada Khalifah Utsman, pasukan Muslim kembali melakukan serangan besar ke wilayah yang sekarang masuk negara Tunisia. Pada tahun 647, pasukan Muslim melakukan kampanye yang terdiri dari 20.000 pasukan ke arah barat. Kampanye ini berjalan selama 15 bulan dan tidak ada perlawanan berarti yang mereka hadapi. Pasukan Muslim baru berhadapan dengan pasukan Romawi di kota Sbetila. Pasukan Romawi kembali dikalahkan dan harus mundur menuju Kartago. Pertempuran di Sbetila menjadi perlawanan terakhir yang diperoleh dari pasukan Romawi. Setelah itu, pasukan Muslim hanya memperoleh perlawanan dari suku-suku bangsa Berber. Tapi selama 20 tahun setelah itu, wilayah kekuasaan Islam tidak memperoleh perluasan yang signifikan. Setelah dua khalifah terbunuh, terjadi situasi panas dalam pergantian kekuasaan. Setelah kekuasaan diambil alih oleh dinasti Bani Umayyah, pasukan Muslim kembali menjalankan misi perluasan wilayah di Afrika Utara. Uqbah bin Nafi yang pernah memimpin serangan ke Nubia kembali diangkat menjadi gubernur Afrika Utara. Pada tahun 670, ia membangun kekuatan di kota Kairawan sebagai pusat untuk menyerang kedudukan Romawi di Kartago. Di bawah kepemimpinan Uqbah, pasukan Muslim berhasil melakukan penaklukan ke seluruh Afrika Utara, mengalahkan semua perlawanan dari Romawi dan suku-suku Berber. Wilayah kekuasaan Islam meluas sampai dengan Maroko. Uqbah lalu terbunuh pada tahun 684 di tangan seorang Berber bernama Kusala.
Ia lalu melakukan perlawanan orang-orang Berber dan berhasil merebut Maroko dan kota Kairawan. Tapi itu hanya berlangsung selama 4 tahun. Pasukan Muslim kembali merebut Kairawan pada tahun 688. Pada tahun 694, pasukan Muslim kembali melakukan invasi ketiga di wilayah Afrika Utara. Serangan ini berhasil menaklukkan kota Kartago, yang merupakan pusat kekuasaan terakhir Romawi di Afrika Utara. Serangan pasukan Muslim mengakhiri kekuasaan panjang kerajaan Romawi di Kartago, yang telah dimulai sejak Romawi memenangkan Perang Punisia di tahun 146 sebelum Masehi. Setelah kejatuhan Kartago, perlawanan terhadap pasukan Muslim hanya tersisa dari suku-suku Berber. Tapi pada tahun 700, pasukan Muslim telah berhasil melakukan penaklukan penuh terhadap seluruh wilayah Afrika Utara. Mulai dari Mesir, Ifriqiya hingga Maroko. Pasukan Muslim membangun kota-kota besar seperti Fustat, Kairawan, dan kota Fes. Pada tahun 711, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad bahkan menyeberang sampai semenanjung Iberia. Hal ini menandai dimulainya penaklukan bangsa Arab dan pasukan Muslim ke wilayah benua Eropa. Penaklukan bangsa Arab terhadap seluruh Afrika bagian utara mendorong munculnya sebuah jalur perdagangan penting di benua Afrika yang disebut dengan jalur perdagangan Trans-Sahara. Meskipun jalur perdagangan ini sangat panjang dan berbahaya, ia tetap menjadi jalur perdagangan yang menguntungkan. Jalur Trans-Sahara menjadi tempat perdagangan berbagai komoditas penting seperti garam, emas, gading, hingga budak manusia.